Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ilham Rizky Maulana dengan NIM 034. Di sini saya akan menggambar wiring pada rangkaian forward reverse semi otomatis pada mata kuliah praktik instalasi listrik industri dengan dosen pengampu Bapak Alex Wardana. Nah, di sini saya akan memulainya dengan menggambar eh, rangkaian kendali terlebih dahulu. Saya mengambil salah satu sumber yaitu sumber R, kemudian masuk MCB, MCB masuk ke overload. Nah, pada pin 95, kemudian NC-nya yaitu pin 96-nya masuk ke emergency switch. Sebelah sini, kemudian emergency switch masuk ke tombol off. Setelah tombol off, baru masuk ke tombol on. Nah, karena ini merupakan rangkaian semi otomatis, maka perlu adanya timer. Nah, setelah tombol on ini, kita masuk ke timer yang pertama, yaitu ada di sebelah sini. Oke. Nah, setelah itu untuk tombol on-nya kita perlu menguncinya juga pada timer yang pertama, pada kaki satu dan kaki tiga. Yang ini kaki satu kunci, kemudian ini yang kaki nomor tiga. Jangan lupa kita tebalkan. Ini berarti ini nyambung, ini juga nyambung. Oke, next. Nah, setelah itu outputan dari on-nya itu masuk ke timer pada pin nomor 8. Nah, ini merupakan pin nomor 8 pada timer satu. Ini timer satu, yang bawah ini timer 2. Nah, kemudian untuk NC-nya ini baru masuk ke eh, A1 pada KM1. Tapi sebelum itu kita masuk ke NC KM2 terlebih dahulu. NC sebelah sini baru masuk ke KM1 pada A1 A2. Pin A1. Oke. Kemudian ini kita kasih netral sekalian saja warna biru dapat sumber. Oke. Nah, kemudian untuk NO-nya ini masuk ke timer yang kedua. Jadi timer yang kedua itu ada di sebelah sini, ada di bawah. Ini nyambung. Nah, baru setelah itu ini untuk kaki pin 8-nya bisa dapatkan dari pin nomor 8 sebelah sini juga. Oke, saya taruh sini biar gampang. Nah, kemudian untuk itu kita menggunakan NO pada timer yang kedua untuk masuk ke A1, A2 pada KM2. Tapi sebelum itu kita masuk ke aduh, masuk ke NC pada KM1-nya terlebih dahulu. Dari sebelah sini NC-nya. Nah, baru kemudian masuk ke kaki A1 pada KM2. Baru kita couple netralnya. Oke, kemudian ini juga kita couple, ini kita couple. Nah, untuk rangkaiannya kurang lebih seperti ini untuk kendalinya. Jadi ketika tombol on ditekan, maka timer satu akan berfungsi. Nah, setelah beberapa detik, ini A1 ini akan bekerja selama beberapa detik. Kemudian eh, sesuai dengan waktu yang ditentukan, yang tadinya ini MO akan tertutup dan akan menyalakan timer yang kedua. Nah, setelah timer kedua nyala, ini berarti ini nanti beberapa detik kemudian ini akan tertutup dan menyalakan KM2. KM2-nya akan berfungsi. Jadi ini ketika putaran pertama, kemudian berhenti, kemudian KM2-nya bekerja. Nah, setelah KM2 bekerja, maka akan terus berputar sampai tombol off ditekan. Seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan jangan lupa kita akan menambahkan lampu indikatornya. Jadi di sini ada indikator RST. Kita langsung saja ini dapat R, ini dapat S, lalu ini dapat T. Sebelah sini, oke, S kurang.
Nah, kemudian untuk run standby overload berarti run ketika tombol on ditekan ini menyala. Oke, sebentar ini bukan standar kalau ini nyambung. Udah. Ya cuman itu. Nah, berarti run setelah tombol on. Berarti ada di sebelah sini tombol on ditekan, run menyala. Kemudian sebelum ditekan, maka lampu standby-nya akan menyala. Jadi sebelum diapa-apain, lampu ini akan menyala. Dan untuk overloadnya kita ambil pada kaki overload yang sebelah sini. Jadi ketika terjadi trip, maka lampu overloadnya akan menyala. Jangan lupa kita tebalkan. Hmm, Oke, next. Nah, setelah itu, kita netralnya jangan lupa overload semuanya. Udah terlalu tekan. Ini juga kita overload ketiganya. Oke, terus kemudian ada kita menggunakan dua lampu indikator yang lain, berarti ketika berputar ke arah kanan, kita menggunakan lampu yang sebelah kiri. Berarti kita ambil lampu indikatornya itu sebelah sini. Bisa. Oke, seperti ini. Kemudian ketika yang kedua, kita ambilkan dari sebelah sini. Tuh, tidak rapi. Oke, kita ambil sebelah sini. Nah, ini untuk indikator ketika ini berputar ke kanan atau ke kiri. Kemudian ini kita sambungkan netralnya. Untuk dua saja. Kemudian tiga-tiganya kita couple. Kita couple baru masuk ke sumber bagian bawah sini bisa. Nah, untuk rangkaiannya kurang lebih seperti ini. Jadi sekarang kita akan masuk ke rangkaian powernya. Powernya sama R dapat NFB, kemudian NFB-nya masuk ke MCB 3 fasa, MCB 3 fasa masuk MC, magnetic kontaktor, kemudian masuk ke overload. Nah, dari overload ini baru masuk ke eh, inputan motor. Dan yang sumber S juga sama, NFB, kemudian masuk ke MCB 3 fasa, masuk MC, kemudian overload, baru masuk ke inputan motor. Begitu pula untuk sumber yang T, masuk ke NFB juga, kemudian masuk ke MCB 3 fasa, setelah itu masuk ke MC, MC masuk ke overload. Nah, setelah overload, masuk ke inputan motor. Nah, seperti ini. Kemudian untuk membalik arah putaran motor, maka kita perlu membalik salah dua pasanya. Jadi saya akan rangkai seperti ini. Ini, ini. Nah, jangan lupa ini kita kasih tanda kalau ini nyambung. Oke. Nah, berarti ini yang sebelah kiri ini kita akan balik, kita dapatkan yang tengah. Kemudian yang tengah sebelah sini baru kita dapatkan yang paling kiri. Kemudian yang paling kanan baru tetap sama dapat yang paling kanan seperti ini. Nah, ini kita kasih tanda kalau ini nyambung. Berarti ini nyambung sini, sini, terakhir ini. Nah,
Jangan lupa kita, nah karena ini biasanya untuk rangkaian forward reverse itu menggunakan rangkaian bintang, jadi untuk ujung pada motor ini cukup kita cover saja. Nah, seperti ini. Oke, kurang lebih seperti ini rangkaian dari forward reverse. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk prinsip kerjanya sudah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lancar,